Film Nanemes 616 adalah sebuah film yang menceritakan tentang reunian sahabat lama yang merubah menjadi tragedi pembantaian setelah mereka berkenalan dengan anonim di internet atau orang asing yang ia temui di internet. Bagaimanakah keseruan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Jason yang tergeletak di lantai dengan pisau tertancap di punggungnya. Di ruangan itu juga terdapat kekasihnya Jason bernama Yed. Di situ juga ada sahabatnya bernama Eric dan pacarnya Monica. Dengan keadaan yang mengenaskan, Jason yang terbangun melihat kalau kekasihnya dan sahabatnya sudah tewas. Walaupun di sini Monica masih tampak bernafas, tetapi dia tidak sanggup mengatakan sepatah kata pun karena kondisinya yang sudah sangat lemah. Jason lalu mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun tiba-tiba saja ia membatalkan hal itu karena sesuatu. Kemudian kita beralih sebelum kejadian itu terjadi, di mana di saat itu Jason datang ke rumah Eric untuk memenuhi undangan ke rumah barunya. Mereka sudah tidak bertemu selama 2 tahun akibat kesibukan pekerjaan mereka masing-masing, di mana Eric bekerja sebagai agen pemasaran properti dan Jason bekerja sebagai tentara yang bertugas di Irak. Setelah memberikan sebotol anggur, Jason lalu memperkenalkan calon istrinya bernama Monica. Sambil menunggu makanan mereka lalu bercerita tentang pengalaman Jason bertugas di Irak, di mana pekerjaannya itu bisa membuat seseorang menjadi PTSD atau gangguan mental. Tetapi di sini Jason mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, meskipun dirinya pernah melihat teman seperjuangannya tewas. Lalu makanan yang ditunggu akhirnya sampai juga, dibarengi dengan anak mereka yang bernama Emily keluar dari kamar. Kemudian setelah makan mereka lalu menikmati ganja secara bergantian. Tetapi karena efek ganja itu tidak terlalu berdampak bagi mereka, Eric menawarkan sebuah ganja yang memiliki efek sangat kuat, yang bisa membuat penggunanya berhalusinasi dengan cepat. Setelah menggunakannya, pikiran mereka terbang tanpa batas. Hingga di saat itu Jason terbangun dari tidurnya, yang membuat ia muntah akibat ngefly ketinggian. Ketika ingin balik, Jason mengintip Emily yang ada di kamarnya, yang dimana Jason terlihat tertarik dengan gadis itu. Kemudian Jason melihat komputer milik Eric dan melihat pesan anonim dari seseorang yang mengatakan "Hello Jason". Karena penasaran, Jason membalas pesan itu. Tapi anehnya di sini, anonim itu tahu semuanya tentang pribadi Jason, mulai dari warna kesukaannya, nama anjing Jason yang telah mati, dan juga perselingkuhan dirinya dengan putri pendeta. Selain itu, ia juga tahu kalau Jason pernah membunuh orang bernama Abdul Jabbar dengan tanpa alasan yang jelas. Akibat jawaban itu, Jason akhirnya percaya, dan anonim itu juga menyuruh Jason untuk mengungkapkan jati dirinya, yaitu rasa ketertarikannya dengan anak Eric, yaitu Emily, dengan memberikan waktu 2 menit untuk melakukan ketertarikannya kepada Emily. Namun di sini Emily yang tidak curiga mau mengikuti perkataan dari Jason tanpa curiga sedikit pun. Setelah melakukan itu, ternyata anonim ini tidak berhenti begitu saja. Ia juga mengatakan kalau Eric selama ini tidak menghormatinya. Selain itu, ia juga berkata kalau Eric dan Yana pernah berselingkuh di belakangnya. Tapi di sini Jason langsung percaya aja. Ia lalu kembali ke tempat duduk dan langsung menanyakan atau menuduh Eric dan Yana. Tetapi Eric tampak heran dengan tuduhan tersebut karena sudah emosi. Jason mengambil pistol paku dan menembakkan paku ke tubuh Eric. Di sini ia meminta Eric untuk mengaku dan mengancamnya dengan pistol paku tersebut. Tapi karena Jason terus meminta ia untuk mengaku, dengan terpaksa Eric mengatakan hal itu, walaupun sebenarnya Eric tidak melakukannya. Ketika mendapatkan kesempatan, Eric memukul kepala Jason dengan botol dan berharap ia akan pingsan. Namun karena Jason seorang tentara membuat ia mampu bertahan dan menyeret tubuh Eric serta memaku tangannya di tembok. Sedangkan Yana diikat di kursi. Tetapi Monica hanya menangis dan ketakutan karena melihat hal itu. Lalu Jason juga meminta Yana untuk mengaku sambil menodongkan pistol paku ke kepala Yana. Namun karena ia masih sayang membuat Jason tidak sanggup melakukannya. Tetapi ia menutup wajah Yana
menggunakan plastik, yang membuat Yana mengaku pernah berselingkuh. Walaupun hal itu tidak pernah ia lakukan. Kemudian untuk membuat perbuatan itu impas, Jason meminta Monica beradu mekanik dengan dirinya. Hal itu tentu membuat Eric mengeluarkan kata-kata kasar. Tetapi Jason malah menembakkan paku ke kakinya. Karena tidak ada pilihan lain, Monica terpaksa melakukan hal itu. Tetapi ketika sedang beradu mekanik, tiba-tiba saja Jason memukul kepala Monica dengan asbak yang membuatnya pingsan. Setelah proses aduan itu terjadi, Jason lalu menghina Eric yang terikat. Lalu ia pergi kembali ke komputer untuk berterima kasih karena telah memberikan ia motivasi untuk menjadi seorang psikopat, sesuatu yang selama ini telah ia inginkan. Namun anonim ini malah mengatakan kalau Jason bisa menjadi Tuhan dengan cara menghilangkan nyawa Eric dengan sebuah palu. Lagi dan lagi Jason melakukan itu dengan cara yang sangat brutal. Kemudian ia juga membunuh Yana karena ia merasa tidak membutuhkannya lagi. Lalu anonim itu tidak berhenti menghasut Jason. Ia mengatakan kalau Jason bisa menjadi Tuhan seutuhnya dengan cara memakan hati seorang perawan. Tentu pikiran Jason langsung terpusat kepada Emily yang ada di rumah itu. Jason lalu mengetuk pintu Emily dan kita lalu dibawa kembali ke masa sebelumnya, di mana Eric lalu berjalan ke ruangan komputer dan melihat komputer itu dalam keadaan mati, serta juga belum dirakit. Di sini Jason sadar kalau dirinya tidak berbalas pesan dengan komputer tersebut. Lalu ketika masuk ke kamar Emily, dia melihat kalau Emily sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Ia bahkan memakan hati Emily agar bisa menjadi Tuhan seutuhnya. Namun ketika menyantap hati itu, Monica yang masih tersadar langsung menusuknya dari belakang. Dan akhirnya Jason terkapar di lantai, seperti cerita di awal film tadi. Dari sini Jason akhirnya tersadar kalau apa yang ia lakukan akibat dari konsumsi ganja yang diberikan oleh Eric sebelumnya, yang membuat ia berhalusinasi sangat tinggi. Namun karena telah melakukan itu semua, Jason membawa semua mayat yang ada di sana untuk memasukkannya ke dalam koper. Hal itu ia lakukan untuk menghilangkan barang bukti, agar pihak kepolisian tidak mengetahuinya. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba saja seorang pastor menghampirinya. Ternyata pastor itu mengetahui semua perbuatan Jason. Dia pun meminta Jason untuk menyerahkan diri karena dirinya tidak sendirian. Dia datang dengan beberapa polisi yang sudah siaga menembak Jason. Sang pastor juga mengungkapkan kalau semua itu terjadi karena hati Jason yang telah dihasut oleh iblis di dalam dirinya sendiri. Karena tidak ingin dirinya berakhir di penjara, Jason memutuskan untuk bunuh diri. Dan ternyata pastor beserta polisi yang ia lihat adalah halusinasinya saja, karena ia merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Baiklah, sekian untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini